Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ceramah, kita salawat dulu ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akraman khalqi liman aluju bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli waj'alni wajiran min ahli amaba. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat rezeki yang banyak, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak sebutkan satu persatu. Salawat serta salam senantiasa Allah melimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, anak-anak SMP Negeri 26 Depok yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kali ini kita akan membahas atau sedikit mengupas tentang masalah mukjizat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana ayat Quran mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah sesungguhnya ada suri tauladan yang baik. Sebelum kita mulai, kita buka dulu surat Al-Qalam. Kita baca Quran dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'azran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabil wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita lihat ayat 4 ya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Apalagi, dan sesungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala besar yang tidak akan putus-putus. Jadi Nabi Muhammad di sini dia bisa merupakan contoh bagi semua yang ada di alam raya ini maupun semua manusia gitu, karena dia mempunyai budi pekerti yang luhur gitu. Anak-anak SMP Negeri 26 Depok yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada suatu hari ada pembesar Quraisy yaitu diundang oleh seorang yang bernama Abu Lahab. Ngapain dia diundang? Dia bahwa pada saat itu Nabi Muhammad dimusuhin sama orang kafir, sama orang musyrik, sama orang selain Majusi dan lain-lain, sehingga Abu Lahab mencari bangsa-bangsa sekutu-sekutunya untuk memperkuat memusuhi Nabi Muhammad SAW.
Al-Kisah, raja tersebut membawa 10.000 orang ke tempatnya Abu Lahab. Abu Lahab ya gitu. Diundanglah ya, raja tersebut diundang karena raja itu masih menyembah api. Ya, menyembah api raja itu. Kemudian dikumpulkan, dijemput Nabi Muhammad SAW oleh utusan daripada Abu Lahab dan utusan raja tersebut. Istri Nabi Muhammad SAW itu Ummi Khadijah, ya, nangis sedih. Dia merasa takut bahwa Nabi akan dibunuh karena pada waktu itu Nabi diparanin sama musuh tersebut. Anak-anak SMP Negeri 26 Depok, Bapak akan teruskan. Jadi nama raja dari Syam tersebut yang Quraisy itu, yaitu namanya Habib ibnu Malik. Tujuannya diundang oleh Abu Lahab itu, dia pengen kenal Nabi Muhammad seperti apa. Akhirnya dipertemukan bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membawa sahabatnya, istrinya dan lain-lain. Kemudian dipanggil. Dalam bahasanya, kalau kamu adalah seorang nabi, engkau seorang rasul, tentunya kamu mempunyai mujizat, kata raja tersebut. Gitu. Saya pengen membuktikan bahwa kamu punya mukjizat, kata raja tersebut. Kemudian Nabi menjawab, mukjizat apa yang kau inginkan? Silahkan. Maka raja tersebut meminta bahwa Nabi bisa membelah bulan, yaitu membelah bulan. Bulan dibelah dua, kemudian raja tersebut minta yang satu ditaruh di tangan sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, kemudian dikembalikan lagi bulan tersebut. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dia berangkat ke bukit. Ke bukit, apa yang dia lakukan? Nabi Muhammad dia berwudu, dia sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berdoa. Turunlah 1.200 malaikat untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Kemudian benar-benar waktu itu mau maghrib menjelang maghrib, waktu itu turun malaikat Jibril alaihissalam untuk membantu daripada hal tersebut. Kemudian benar-benar bulan itu pakai telunjuk, dia turun. Kemudian dia sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibelah, kemudian dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Pada kejadian itu gemuruh, alam ini gemuruh, suara-suara dahsyat, angin dan segala macam. Karena ada perputaran yang luar biasa hingga gemuruh. Itu suara menjadi gemuruh, dikembalikan ke tempatnya semula. Gitu. Sejak saat itu raja tersebut yaitu Habib bin Malik, kemudian dia langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia menjadi masuk Islam. Apa Abu Lahab kesel, kamu kok jadi begini sih? Akhirnya dia mempunyai hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Kemudian ternyata di rumah itu dia mempunyai seorang putri yang sejak lahir dia cacat. Gitu. Dia tangannya nggak ada, ininya nggak normal. Tapi yang tahu itu hanya orang-orang dekat di istana. Raja sangat kaget
begitu dia pulang sampai rumah haji tersebut, putrinya sudah sempurna. Kemudian mengucapkan asyhadu alla ilallah asyhadu Muhammad. Siapa yang kamu yang ngajarin? Ternyata putri tersebut bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak SMP Negeri 26 Depok yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kesimpulannya adalah satu, kita dalam memecahkan masalah pertama kita harus sebagai muslim nih ya, pertama kita harus sholat dulu. Ngapain sholat? Kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ngadu sana ngadu sini, nggak punya kuota, ngadu sana ngadu sini, nggak punya duit, ngadu sana ngadu sini. Kita berdoa dulu, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, maka kita akan dikayakan oleh. Baik anak-anak, untuk kesimpulannya yaitu pertama, kalau kita mempunyai masalah, orang tuh semua punya masalah, nggak ada yang punya masalah. Orang dewasa maupun anak-anak, baik dia kelas 7 maupun dia kelas 9, semuanya punya permasalahan sendiri-sendiri. Pertama-tama apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Kalau kita punya masalah, pertama kita sholat. Tapi jangan lupa wudhu dulu. Wudhu pertama, 2 sholat, membaca Al-Quran. Setelah itu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan panas. Yang mana dulu ya. Kalau kita ngadu sama orang, orang kadang-kadang bisa ngomong doang. Kadang-kadang nyebar kemana, nyebar ke sini, akhirnya nggak pada selesai kagak, masalah tambah lebar. Tapi kalau kita punya masalah, nggak punya apa, kita tadi pertama kita wudhu, sholat, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mendengar, Allah Maha Kaya, Allah Maha mengetahui segala isi hati kita, Allah Maha bisa mengerjakan segala sesuatu. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Itulah kira-kira ya. Bapak mengharapkan kalian semua bisa berdoa untuk lebih serius lagi supaya pandemi ini bisa segera selesai, kira-kira gitu. Mudah-mudahan semuanya bangsa kita menjadi sehat kembali, menjadi semuanya sehat. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja, tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dari Bapak. Cukup sekian, kurang lebih Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.